cari mentor, itu yang paling tepat. Karena kadang kita bingung ya gitu, aduh saya pengen tahu tentang ini misalnya, tentang personal branding, atau enggak saya pengen tahu tentang sosial media, tapi saya nggak tahu nih, saya browsing-browsing di internet mungkin dapet ya, cuman Ya. kok banyak hal yang saya nggak ngerti gitu ya. Tapi dengan adanya mentor, itu kita bisa lebih cepat nih, Mbak dan teman-teman. Jadi kita bisa memotong ya, memangkas waktu, memotong biaya, dan memotong banyak hal nih kalau kita punya mentor. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman memang punya apa ya, punya keinginan untuk membangun ini menjadi lebih besar, terus teman-teman belum tahu nih mau ngapain, mau mesti apa, gimana, terus bingung, udah searching kemana-mana, udah baca buku berbagai macam buku, belum ngerti-ngerti juga, sebaiknya teman-teman coba cari mentor ya. Cari mentor yang satu visi dengan teman-teman. Karena itu penting ya. Cari mentor yang tepat itu penting, Mbak. Karena cari mentor tapi kalau nggak tepat, ya susah juga ya. Nanti nggak sejalan gitu ya. Nah, kemudian Anda adalah seorang pebisnis. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang harus dikerjakan sendiri dan mana yang bisa di outsource. Nah, ini penting juga nih. Jadi yang tadi ini berhubungan dengan nggak punya waktu gitu ya, Mbak ya. Saya aduh nggak punya waktu nih gitu. Kerjaan saya banyak. Nah, itu kita bisa pilih-pilih nih. Mana sebenarnya pekerjaan yang bisa kita outsource ke orang lain atau minta bantuan orang lain gitu ya. Jadi kita bisa fokus dengan bisnis kita. Nah, ini kemudian Anda jangan pernah menyerah gitu. Jadi ini saya tampilkannya di sini kayak ceritanya Sylvester Stallone ya. Waktu dia ditolak filmnya tuh yang film Rocky itu banyak tuh produser-produser yang menolak filmnya gitu. Jadi tapi dia nggak pantang menyerah ya. Nah, kalau misalnya dia waktu itu nyerah, kita nggak nonton Rocky ya, kita sekarang. Nah, jadi kita jangan jangan pernah menyerah karena kita nggak akan tahu ya ke depannya itu akan seperti apa. Kalau kita sudah menyerah duluan, ya artinya kita sudah mengalah dengan apa yang akan terjadi kemudian. Nah, Anda juga harus fokus pada impian dan tujuan yang jelas dan bisa mengatur waktu dengan baik, memiliki keyakinan yang kuat untuk berhasil, kemudian membangun persahabatan dengan siapa saja baik di internet dan offline. Nah, ini yang saya lakukan ya, membangun kedekatan, membangun apa jaringan gitu karena kita tidak tahu ya kita bisa dapat banyak hal mungkin ya dari apa kalau kita terbuka dengan pertemanan dengan orang lain. Nah, kemudian kita juga selalu menginvestasikan uang dengan cermat untuk hal yang bisa mempercepat saya mencapai impian. Nah, ini pentingnya apa ya? Ini kalau saya berhubungan dengan upgrade skill ya, karena untuk upgrade skill kan memang kita mungkin perlu menginvestasikan apa ya, mungkin ikut seminar atau mungkin ikut coaching apa gitu ya. Jadi ini penting banget. Nah, kemudian kita juga harus mengerti dan paham bahwa investasi kepada mentor atau coach adalah solusi tercepat dan termudah untuk mencapai goal yang kita inginkan. Ini tadi yang saya bilang. Dengan punya mentor, dengan punya coach itu bisa memotong banyak hal ya, uang, waktu, tenaga. Kita nggak coba-coba lagi, kita tinggal ikutin apa yang arahan mentor itu. Jadi mungkin waktu awal-awal saya juga bingung ya bisnis apa yang tepat ya buat saya ya. Terus kemudian saya mencari mentor kan. Oh kayaknya bisnis ini aja gitu. Kamu tinggal melakukan ini gitu. Jadi kalau bingung udah cari mentor itu yang paling gampang. Terus kalau misalnya bingung juga menentukan, aduh saya mau ininya siapa ya, audiensnya siapa ya gitu. Nah biasanya karena mentor ini memang sudah apa ya, sudah di bidangnya sudah iya, udah bisa memberikan arahan, jadi kita ikutin aja gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya pilihan, mending ikutin aja gitu. Karena banyak orang nih Mbak gitu, iya saya mau mulai nih gitu, tapi saya bingung mau mau mulainya sebagai apa ya gitu. Contohnya aja bikin apa personal branding ya. Itu kalau kita bingung gitu, kita sendiri aja bingung kita mau personal branding kita nih sebagai apa ya gitu. Nah itu repot gitu. Nah kalau misalnya dengan adanya mentor bisa dapat bantuan kan,
kita dapat insight-insight nih, wah kamu kayak cocoknya jadi ini pen gitu, atau enggak, oh kamu cocoknya mungkin kembangin bisnis kamu di menulis, atau enggak kamu bikin modul tentang nulis yuk lah apa gitu yang bisa bantu orang lain untuk berkarya juga. Nah itu salah satu yang saya terapkan ya. Jadi awal-awalnya mungkin saya bingung juga ya mau bikin apa ya gitu Mbak. Jadi dengan adanya mentor saya sangat terbantu sekali Mbak. Jadi apa ya, yang tadinya saya nggak kepikiran gitu ya untuk menjalankan itu gitu ya. Dengan adanya mentor saya seperti dibukakan apa ya pikiran saya gitu. Oh ternyata kalau saya mau bantu orang bisa dengan cara ini nih gitu. Nah itu juga mungkin bisa diterapkan juga di bisnis teman-teman. Dan kita juga harus yakin akan kelimpahan hidup. Nah itu dia. Jadi pikiran-pikiran yang positif ini sebaiknya kita mulai tanamkan nih tiap hari gitu ya. Jadi bisa jadi kebiasaan kita. Kemudian nanti harapannya ini akan menjadi karakter dan menjadi jalan hidup kita. Nah, jadi ya. Iya. Jadi simpan pola pikir ini teman-teman dan jadikan ini sebagai bahan bakar ya. Jadi ini jadi sebagai mesin pendorong untuk kita nih untuk mencapai impian kita nih teman-teman. Jadi dengan mindset yang positif ini harapannya memang punya apa ya? Pikiran lagi yang lebih positif lagi, kemudian karakter yang lebih positif dan menjadi jalan hidup kita yang positif. Itu bisa membantu kita untuk cepat mencapai impian kita, cepat mencapai apa yang kita tuju. Gitu. Mbak Afon. Jadi ini disimpan teman-teman kalau bisa difoto ya, jadikan ini menjadi panduan Anda ya supaya Anda bisa menumbuhkan pola pikir ya atau mindset yang positif ya. Jadi ini penting sekali untuk kita semua memiliki reminder ya gitu ya Pen ya. Jangan sampai kita itu tersiur oleh pikiran-pikiran yang negatif. Nah, ini adalah pola pikir supaya Anda bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Betul. Ya, ini tadi yang saya bilang ya, simpan pola pikir ini dan jadikan ini bahan bakar ya. Jadi kalau misalnya kita udah mulai nggak semangat itu, dan kita pikirkan pikiran positif ini dan jadikan ini sebagai mesin pendorong perjalanan dalam mencapai semua impian kita. Ya. Nah, ini jadi ini yang saya lakukan ya karena saya melihat banyak yang terkena dampak nih Mbak. Jadi saya pun tergerak ingin membantu banyak orang untuk bangkit dan tetap berpenghasilan nih. Jadi saya juga ingin mengajak banyak orang untuk tetap berkarya dan berpenghasilan nih walaupun pandemi, walaupun di rumah aja, walaupun banyak keterbatasan ya karena mungkin kita nanti bisa melewati pandemi ini kan kita akan kembali ke era normal ya, new normal mungkin ya, tapi dengan adanya pikiran-pikiran yang positif, kita juga sudah mulai terbangun lagi nih semangat kita untuk lebih maju lagi nih. Oke. Nah, ini saya mau bocorin ya senjata rahasia dalam berbisnis internet yang saya lakukan nih, Mbak. Jadi tadi kan di judul kan memang saya mau kasih senjata rahasia nih, gimana sukses di bisnis internet. Ini saya sudah formulasikan nih buat teman-teman. Jadi saya formulasikan dengan metode pasti ya. Jadi ini saya sudah mulai sharing ini juga ke teman-teman yang lain. Jadi dari formula pasti ini saya banyak mengalami terobosan nih. Jadi saya juga banyak yang kecil-kecil nih, jadi akhirnya menjadi suatu dampak yang lebih besar gitu teman-teman. Nah ini formulanya itu apa? Pasti itu saya ambil dari ini ya akronim ya. Jadi P-nya itu adalah pilih audiens. Jadi dalam memulai bisnis apapun bisnisnya ya sebenarnya dari bisnis internet ini saya memilih audiens. Jadi teman-teman juga mungkin kalau ingin memulai bisnis juga sudah mulai tentukan nih audiensnya itu siapa yang disasar nih, siapa target audiensnya, priakah, wanitakah, terus umurnya berapa, kemudian interestnya apa, karena itu penting juga ya semakin semakin tajam audiens kita yang kita tuju itu semakin bagus nih Mbak Afong dan teman-teman. Jadi
semakin kelihatan nih misalnya ini kalau saya sih ngebayanginnya kayak ini ya, dalam memilih audiens itu saya membayangkan ada orangnya nih, ada sosoknya nih. Dia wanita, umurnya mungkin sekitar 35 tahun sampai 40 tahun, pekerjaannya apa gitu kan, interestnya apa, dia biasanya ngapain kegiatannya, ya itu itu kalau saya mulai dari situ. Jadi semakin mengerucutkan audiensnya itu semakin bagus. Nah, kemudian A itu ada affiliate. Nah, ini yang saya terapkan dari pertama kali memulai bisnis karena saya berpikir gini, saya memang baru ya memulai bisnis di umur saya yang sudah cukup banyak ini ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan saya hanya tahunya bekerja ya, Mbak Afung ya, nggak pernah punya bisnis sendiri gitu ya. Jadi saya waktu itu berpikir cari model bisnis yang gampang buat pemula gitu ya. Nah saya cari-cari, saya ketemu mentor, kemudian mentor saya ngasih saran mending bisnis affiliate aja karena kalau buat pemula, kalau terus kemudian modalnya nggak besar, kemudian nggak pengen ribet gitu ya. Nah ini yang paling cocok buat saya gitu. Nah nggak tahu juga nih cocok atau enggak buat teman-teman ya karena kan beda-beda ya model bisnis itu banyak macamnya gitu. Kalau saya karena saya belum pernah bisnis sebelumnya, nggak punya pengalaman, kemudian nggak mau ribet nih, nggak mau macem-macem ya, terus apalagi saya juga masih mengerjakan pekerjaan saya juga nih sebagai freelance design gitu. Jadi saya nggak pengen ini banyak menyita waktu saya juga gitu, tapi pengennya dapet income yang besar gitu ya. Namanya juga orang mau usaha ya. Jadi pengennya ini punya bisa jadi sebagai sumber income saya yang baru gitu ya selain pekerjaan saya yang utama. Nah jadi saya memutuskan untuk menjadi affiliate. Nah ini dari affiliate ini mungkin ada banyak banget ya teman-teman bisa bisa gunakan ini sebagai sumber income lain untuk teman-teman dan bahkan bisa menjadi passive income teman-teman nih di kedepan harinya nih gitu. Jadi kan kita ini ya nggak mungkin bekerja terus ya Mbak Afung sampai umur berapa ya kita paling bekerja ya kalau orang normal paling pensiunnya sekitar 55 tahun sampai 60 tahun lah ya. Nah, dengan adanya affiliate ini, itu ternyata nih, itu kita bisa jadikan affiliate ini sebagai passive income kita nanti gitu. Jadi begitu